Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ayuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. Hadirin sidang jamaah Jumat berkata Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam semoga Allah curahkan selalu keharibaan junjungan alam Rasul Mustafa Besar Muhammad beserta para keluarga dan sahabat beliau sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini kita akan menyongsong hari raya Idul Adha, Idul Qurban, Idul Akbar, hari raya yang di dalamnya disyariatkan kepada kita untuk melakukan ibadah kurban. Namun sebelum Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan ibadah kurban kepada Rasulullah dan kepada beliau umat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ibadah kurban kalian pernah disyariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, walaupun dengan bentuk yang berbeda. Dan jauh sebelumnya Allah Subhanahu wa taala ternyata juga telah pernah mensyariatkan ibadah kurban kepada dua orang putra daripada Nabi Allah Adam alaihissalam yang bernama Habil dan Qabil. Maka tidak ada salahnya berhubung anak ini akan menyongsong Idul Kurban dalam momentum khutbah Jumat awal yang mari sama-sama merenungi kembali sejarah kurban yang telah Allah syariatkan kepada dua putra Adam juga kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Di dalam surah Al-Maidah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Watlu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq." Wahai Muhammad, ceritakanlah kepada mereka, kepada umatmu, tentang cerita dua orang putra Adam dengan cerita yang sebenarnya. Idh qarraba qurbana, ketika mereka berdua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berkorban. Nabi Allah Adam alaihissalam anak kedua dalam 20 kali kelahiran. Karena setiap kelahiran Siti Hawa yang melahirkan putra putri kembar, sehingga dalam 20 kali kelahiran Nabi Allah Adam punya anak kedua, waktu akan 20. Kembaran pertama yang dilahirkan oleh Siti Hawa adalah Qabil dan Ikrimah. Sedangkan kembaran kedua yang dilahirkan oleh ulumah daripada Nabi Allah Adam adalah Habil dan Qabil. Di dalam syariat Nabi Allah Adam dibolehkan abang berkahwin dengan adik karena memang dalam manusia lain diwakilkan akan tetapi dengan syarat hanya yang single kelahiran. Maka Habil dia berkahwin dengan Ikrimah, sedangkan Qabil mesti berkahwin dengan Habil. Namun keadaan yang Qabil menolak. Di dalam kitab Hasyiyah As-Saghir atau Jalalain disebutkan
bahawa ada beberapa faktor yang membuat Qabil menolak untuk menikah dengan Labuda. Di antara lain, yang pertama karena faktor gengsi. Qabil dan Ikrimah meskipun lahir keduanya, tetapi ada hikayat yang menceritakan bahawa Siti Hawa telah hamil, telah mengandung semenjak di surga. Jadi Qabil sebagai anak surga merasa tidak pantas untuk menikahi Labuda anak ini. Kemudian alasan yang kedua, bahkan Qabil tidak berkahwin dengan Labuda karena wajah daripada Labudanya hanya secantik itu. Maka wadahnya Allah Subhanahu Wa Taala disyariatkan kepada Nabi Allah Adam untuk menguji Qabil dan Habil mempersembahkan kurban. Siapa yang kurbannya diterima, maka dialah yang berhak untuk menikah dengan Habil. Syariat kurban yang Allah bebankan kepada Habil dan Qabil untuk mempersembahkan hasil usaha terbaik yang mereka lakukan. Sebagai urang tubuh, maka Qabil diperintahkan untuk mempersembahkan hasil panen terbaik dari kebun. Sementara Habil sebagai peternak diperintahkan untuk mempersembahkan hasil terbaik dari usaha ternak. Dari kisahnya kita juga bisa dapat memetik hikmah bahawa ketika sering berkompetisi, apakah itu dalam persoalan usaha, persoalan bisnis, dalam persoalan meraih jabatan, dalam persoalan pemilihan pemimpin, apakah itu tingkat bupati, memilih anggota DPR ataupun memilih kepala desa, kita sering berkompetisi sebagaimana Qabil dan Habil berkompetisi. Dan dari kompetisinya Allah Subhanahu Wa Taala karena mandul menerima, nah yang Allah terima, nah yang hanya Allah terima. Fatukub bila min ahadihima walam taqabbal min Allah cuma menerima kurban daripada salah satu keduanya dan tidak menerima dari yang lain. Kurban yang Allah terima adalah kurban Habil, karena Habil mempersembahkan kurban dengan penuh keikhlasan. Gurita, binatang ternak terbaik, kambing yang paling terbaik, kambing yang paling sehat, kambing yang paling tumbuh, yang kemudian dipersembahkan kurban demi mengharapkan doa Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Qabil karena memang tidak ada niat sama sekali daripada dari awal untuk menjalani, itu yang kami syariatkan oleh Allah mempersembahkan hasil kebun yang terbaik. Bahwa dengan Allah Subhanahu Wa Taala diterima kurban Qabil yang ditandai dengan disambar oleh api dan kurban yang diangkat oleh Allah berubah sidih. Gimana respon Qabil ketika Qabil gagal dalam berkompetisi? Dan yang jadi ciri khas daripada orang-orang yang pengecut, orang-orang yang mampu, orang-orang yang ditolak dan tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata mereka hanya bisa mengeluarkan kata-kata intimidasi, kata-kata teror, kata-kata ancaman. Qabil mengatakan, la aqtulan, sungguh aku akan membunuh. Tetapi para hadirin, sebagai orang-orang yang mampu, urang-urang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dari lidahnya hanya keluar kata-kata yang baik. Qabil merespon intimidasi dan teror, ancaman daripada Qabil dengan berkata, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanya akan menerima persembahan dari orang-orang yang bertakwa. Dan yang luar biasa, ternyata keikhlasan daripada Habil untuk tidak membalas keburukan dan keburukan membuat lidahnya mengeluarkan kata-kata yang luar biasa. Yang dalam ayat berikutnya, la in basatta ilayya yadaka litaqulani ma ana basitu yadaka. Sekalipun engkau julurkan tanganmu untuk membunuhku, tidak sekalipun aku mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Orang-orang yang mampu tidak pernah ingin membalas keburukan dari keburukan, justru ingin membalas keburukan dari keburukan. Betul karena ya karena tetapi Habil bukan dia kepada manusia, melainkan Habil berkata, inni akhafullah rabbal alamin, aku takut kepada Allah rabbal alamin, Tuhan sekalian alam. Dari kisahnya menunjukkan betapa pentingnya keikhlasan, betapa pentingnya sikap yang ikhlas, patuh dan rida dengan apa yang ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, serta orang-orang yang makmur ciri khasnya adalah tidak pernah ingin membalas keburukan dengan keburukan.
Kemudian yang kedua, pensyariatan kurban juga Allah syariatkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai Khalilur Rahman. Derajat Khalil adalah orang yang tunduk patuh terhadap perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menguji Nabi Allah Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Bahwa dengan Allah Nabi Ibrahim dipegang anak itu Nabi Ismail. Ini Allah in anami ani arba'aka famlum madara. Ya bunayya, wahai ananda, aku bermimpi yang di dalam mimpi itu aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Apa pandanganmu? Nabi Allah Ismail sebagai sifat yang saleh yang merupakan mustajabah dari doa Nabi Ibrahim Rabbi habli minas shalihin memberi jawaban, ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayahanda, laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu, maka engkau akan melihatku dalam keadaan yang sabar. Bahwa dengan ketika semuanya sudah siap, buat Nabi Ibrahim kali asal parang tak siap untuk disembelih Nabi Allah Ismail dalam sempat misi, dalam sempat duduk siting pada Nabi Allah Ismail. Allah Subhanahu Wa Taala kali dari awal ini diberi tebusan lain, wa fadainahu bidzikrin. Kami tebus Nabi Ismail dengan satu sembelihan yang besar, sehingga perintah untuk menyembelihnya cuma sekedar ujian saja. Allah berikan Nabi Ibrahim itu memang rela ikhlas untuk mempersembahkan sesuatu yang paling berharga yang beliau miliki untuk Allah, kerana ikhlas dan Allah hanya menipu Nabi Ibrahim untuk melanjutkan perintah tersebut. Allah binasa perintah tersebut sebelum berbuat dia mengamalkan perintah tersebut. Bahwa dengan Allah ditebus Nabi Allah Ismail di dzikrin azim dengan sabab sembelihan besar. Di dalam beberapa sejarah lain, dzikrin azim yang juga merupakan binatang yang lain yang sebelumnya dipersembahkan oleh Habil putra daripada Nabi Allah Adam. Hikmah dari kejadiannya ini menandakan bahawa sesuatu yang ikhlas yang diberikan untuk Allah Subhanahu Wa Taala, mengharap keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sekilas yang berpikir kafir, tetapi yang begitu ada yang berpikir anak Habib ditubah oleh Allah. Allah akan membalas sedekah-sedekah lain saat ini berbesar, saat ini membutuhkan. Kadang-kadang jamun kau tak bersedekah, pak kalau pakai sakit, hanya pakai itu Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk sesuatu yang sebetulnya tidak adalah sedekah dari Allah. Gak akan tunjuk kepada beliau langsung. Kadang-kadang Allah tunjukkan sedekah terbaiknya untuk dikembalikan kepada anak cucu, sebagaimana persembahan terbaik daripada Habil ditubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala di langit dalam kondisi terdesak ketika di bawah garis keturunan Nabi Allah Adam, yang harus terkorbankan nyawanya, maka di saat itu Allah Subhanahu Wa Taala dikembalikan sedekah yang telah dipersembahkan oleh kakek-kakek mereka untuk keikhlasan sebagai keputusan. Para hadirin sidang jamaah Jumat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kisah Nabi Allah Ibrahim juga jadi pelajaran bagi kita ini, bahawa para nabi dan mendapatkan ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kalian nabi itu. Kita yang memang wajar diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicoba oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Musibah-musibah yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang yang kafir, bagi orang-orang yang ahli maksiat, itu adalah bala kutukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi ujian yang Allah berikan kepada orang beriman, hikmah dan doa. Ada kalanya, ada usaha yang dilakukan yang akan ampun kecuali dengan kesabaran di atas musibah, maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah yang sebab kesabaran seorang mukmin menghadapi musibah itu, Allah akan mengampuni dosa. Kemudian hikmah yang lain memberikan musibah, memberikan ujian oleh Allah. Kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala karena persiapkan satu kedudukan yang istimewa, satu derajat yang begitu mulia kepada seorang hamba, yang punya dari segi amalan ibadah yang dilakukan oleh hamba tersebut tidak akan layak untuk mendapatkan suatu derajat keutamaan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepadanya, tidak pantas. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah, walaupun amalan luput, walaupun ibadah tidak layak untuk mendapatkan derajatnya, Allah beri musibah yang dengan kesabaran hamba tersebut dalam menjalani musibah, ia menjadi pantas
untuk mendapatkan satu derajat yang istimewa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita mandu dikejutkan, kita mandu risau dengan kondisi pandemi yang dirupa, dengan sabab virus yang cukup kubur yang menggoyangkan dunia. Dengan itu kita dituntutkan untuk sabar dalam menjalani musibah, tidak panik, namun juga tidak abai dengan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Dengan kesabaran dalam menjalani musibah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai asbab pengampunan dosa-dosa kita, ataupun Allah Subhanahu memberikan yang pantas untuk mendapatkan tempat-tempat istimewa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam kitab Tuhfatul Murid, Imam Ibrahim Al-Baqir menyatakan, murid yang meninggal karena wabak, apakah yang termasuk lagi dari orang yang wabak, meninggal karena wabak, maka akan mendapatkan pahala syahid. Bahkan bukan cuma murid yang meninggal karena wabak, murid yang meninggal karena sebab-sebab lain, tapi di masa wabak dan sabar dalam menghadapi wabak, dia juga mendapatkan pahala syahid. Jadi mudah-mudahan kita yang mandu dalam menghadapi suasana pandemi ini sabar, namun tetap tawakal, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tidak lupa berikhtiar menjalani protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Para hadirin sekalian rahimahumullah, marilah kita yang punya kelebihan takkan untuk mempersembahkan ibadah kurban minimal tahan dekat dalam mudik benar zikir. Dalam situ jangan bantu anggota keluarga, ada benar salah tidur daripada anggota keluarga yang kita persembahkan kurban untuk saling berbagi bersama dengan orang-orang miskin dan masyarakat sekitar yang saling membutuhkan. Dan yang terpenting, ibadah kurban yang kita persembahkan harus benar-benar mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin, karena Allah hanya menerima persembahan daripada orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang ikhlas, yang mempersembahkan kurban semata-mata untuk mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian renungan singkat dalam khutbah para ulama, mudah-mudahan ada manfaat serta masyarakat bagi khatib sendiri dan juga hadirin sidang jemaah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu biha lana abwab ar-ridha wal taysir, tughliqu biha abwab asy-syarri wal ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ayyuhan nas, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منه ومن كل لكم إنه هو السميع العليم. الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الناس، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفار والظالمين والمنافقين. اللهم انصر من نصر الإسلام والمسلمين واقتل من قتل الإسلام والمسلمين. ربنا